Jadi dan di bab 9 dia sambung lagi. Nah, ini bab 6 sampai 9 itu terkait satu sama lain. Di bab 9 dia bilang wealth is what you don't see. Ya. Jadi kekayaan, nah, jadi itu dia bilang, kekayaan itu adalah hal-hal yang tidak terlihat bahkan. Harusnya itu hal-hal yang tidak terlihat. Jadi kalau ada misalkan teman-teman merasa orang-orang yang pakai yang serba glamor itu kaya, sebenarnya orang-orang yang benar-benar kaya itu adalah orang yang nggak kelihatan kaya. Nah, itu dia beneran kaya. Dan ini kita bicara Pareto konsep ya, jadi nggak semuanya juga gitu loh. Ada juga orang benar-benar kaya dan dia juga pengen memamerkan kekayaannya, itu ada. Tapi kebanyakan tidak demikian. Dan kebanyakan juga orang-orang yang selalu memamerkan kekayaannya itu sebenarnya nggak benar-benar kaya gitu loh. Dan itu yang kita seringkali saksikan di belakangan ini kan, sengaja itu bahkan misalkan sewa iPhone gitu kan untuk memperlihatkan dia punya iPhone, atau sewa tas mahal, atau sewa mobil mahal demi mencitrakan dirinya bahwasanya dirinya memang kaya gitu dan patut dicap sukses. Nah, ini sebenarnya pikiran-pikiran yang meracuni dasar dan asal muasal kita bertransaksi atau berinvestasi karena pengen terlihat kaya. Nah, itu merusak sebenarnya, karena dengan cara demikian kita akan terburu-buru untuk melakukan transaksi, pengennya cuan terus, capek transaksi begini, pengen taruh dana aja gitu kan, akhirnya taruhlah dana ke investasi bodong, bukannya cuan malah bodong dapatnya gitu kan. Karena apa? Karena terburu-buru tadi, ngiler, pengen dengan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat. Padahal by nature, aslinya investasi itu tidaklah demikian. Ya, investasi itu bukanlah judi. Investasi itu bukanlah untung-untungan. Investasi itu adalah konsistensi. Sama seperti jadi pengusaha, sama seperti menjadi karyawan, butuh konsistensi yang berkelanjutan dalam rentang waktu yang panjang, barulah bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Ya, kurang lebih demikian. Jadi di buku ini tuh banyak sekali dia nggak memberikan tips-tips langsung terkait transaksi pasar modal, nggak ada. Ini lebih kepada mindset, karena psikologi itu mindset sebenarnya. Bagaimana cara kita merespon hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, supaya apa? Supaya transaksi kita tidak terganggu, supaya kita stabil, bisa bertahan di pasar modal, mau itu ups, mau itu down, mau itu cuan, mau itu loss, biasa aja, nggak ada masalah di situ. Karena apa? Itulah hidup. Namanya hidup, nggak mungkin menang terus, pasti ada kalahnya. Namanya jalan, nggak mungkin kencang terus, pasti ada lambatnya, bahkan berhentinya. Dan itu nggak ada masalah. Nggak perlu mengkaitkan performa kita dengan performa orang lain. Yang perlu kita bandingkan hanyalah kita sekarang dengan kita dahulunya. Tiap orang punya cerita investasi yang berbeda-beda. Nggak mesti ditiru seplek-pleknya, seabsolut-absolutnya. Nggak perlu. Sesuaikan dengan cara kita, dan yang penting itu konsisten dan punya pola pikir yang tepat. Cepat atau lambat teman-teman bakal mendapatkan hal yang teman-teman inginkan gitu. Mungkin kurang lebih demikian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mau ada diskusi, silahkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, diketik aja. Saya mau scroll dulu, kali ada yang nanya di atas tadi, kayaknya nggak ada sih. Mungkin karena minggu kemarin juga saya absen, jadinya hari ini dikit ya yang nonton, nggak masalah lah. Ya semoga nanti pas posting di live-nya, di feed-nya Syariah Saham, ada yang nonton lagi. Karena saya sebenarnya cuma pengen sharing aja sih, cuma pengen ngomong sendiri ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ngasih perspektif baru aja, jadi nggak cuma ketumpuk di saya aja gitu. Apakah ada yang bertanya? Ini kapan nih?
Oh, ada pertanyaan tentang ECF. Ada ECF yang lagi rame nih. Jadi ECF ini kalau nggak ada yang nggak tahu, itu equity crowdfunding ya. Jadi itu equity crowdfunding itu ada pemodalan bersama. Ya ibarat sederhananya adalah teman-teman yang punya usaha, kalau misalkan listing di platform itu, maka bisa didanai secara bersama-sama. Jadi pemodalnya tuh ramean. Nah, ternyata dibilang bahwasanya ada salah satu platform yang penerbitnya itu bandel-bandel, nggak ada tindak lanjutnya. Jadi ibaratnya udah didanai rame-rame, tapi ternyata nggak perform. Nah, ini juga sebenarnya menjadi kurang lebih kendala. Kita mesti paham bahwasanya ketika kita berinvestasi selalu ada resiko gagal. Mau kita due diligence-nya luar biasa ketat kah, tetap ada resiko gagal. Begitu juga bertransaksi saham. Mau teman-teman udah belajar 7 hari 7 malam nggak tidur-tidur, tapi ketika bertransaksi selalu ada kemungkinan gagal. Nggak ada itu cara trading yang benar-benar 100% selalu berhasil. Nggak ada. Itu mesti kita pahami dulu. Nah, maka dari itu salah satu aspek penting dari bertransaksi di pasar modal maupun investasi secara keseluruhan adalah kita paham dulu resikonya apa dan siap dengan resikonya. Kalau maksudnya siap dengan resikonya itu adalah benar-benar siap jikalau itu kejadian. Bukan ngomongnya doang siap. Karena apa? Mau berapa persen pun kecilnya kemungkinan rugi, jikalau kemungkinan itu yang muncul, kita harus siap. Gitu kurang lebih ya. Pertanyaannya muncul di icon question. Tapi kalau di chat kayaknya nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, cukuplah 30 menit mah. Kalau daripada kita lama-lama ya. Jadi nanti di hari Kamis kita bakal bahas lagi. Mungkin kita udah bahas kurang lebih 10 bab di buku ini ya. Buku ini tuh ada berapa bab sih, lupa juga. Ada berapa ya? Oh, ada 20 bab. Ya, ada 20 bab dan kita udah nyampe setengahnya. Jadi mungkin daripada bahas 10 bab lagi, mungkin saya pilih aja 3 atau 4 diantaranya di hari Kamis, supaya di minggu depan kita ganti buku. Nah, ganti buku kita adakan ini aja kali, ada poll ya. Buku apa yang teman-teman mau bahas. Karena saya pun ada 6 buku nih yang belum saya tuntaskan di tahun ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau, nanti saya kasih pilihan, teman-teman maunya bahas buku yang mana, nanti kita adain poll. Begitu. Oke, kayaknya benar nggak ada yang bertanya ya. Kalau update dari cerita-cerita berita investasi yang masih rame kemarin, FTX ya, yang kripto itu masih rame sepertinya, karena uang yang hilang itu triliunan kayaknya ya. Nah, itu juga tuh teman-teman mesti paham ya, bahwasanya kadang kita tahu nggak sih sebenarnya bahwasanya apa yang kita pikir itu adalah uang kita tuh sebenarnya cuma angka di layar ya. Jadi jangan terlalu girang juga. Kalau saya percaya Allah bisa ngilangin harta kita 1 jentik jari hilang, gitu ya. Jadi jangan takabur, jangan sok-sokan, jangan sombong, dan jangan pula bersedih terlalu lama-lama. Nah, maka itu kalau saya penganutnya diversifikasi. Jadi saya amit-amit lah, may God forbid, janganlah amit-amit. Kalau misalkan ada sesuatu terjadi di salah satu kantong investasi saya, yang lain itu masih bisa mengcover gitu. Oh, dia ada pertanyaan, live-nya hari apa aja? Saya live di hari Senin sama Rabu. Ya, itu memang live-nya saya, itu ngebahas buku-buku. Nah, ini buku pertama nih, ini kan program baru 3 kali tayang ya. Minggu kemarin kan 2 episode itu nggak jadi gara-gara kesibukan saya. Ini memang nggak, ya saya pas bisa, pas enggak ya enggak. Tapi intinya memang kita ngebahas buku dan relasinya dan hubungannya dengan transaksi di pasar modal gitu. Karena seringkali kita ngebaca buku itu kan konteksnya luar negeri ya. Kalau saya sih senangnya baca buku luar. Nah, konteksnya itu luar negeri terus. Nah, mungkin saya bisa bantu supaya mengkaitkan dengan konteks lokal. Oh, ini ada pertanyaan. Mas, kalau futures itu ada yang syariah atau tidak?
Nah, kalau futures, apapun yang katanya futures atau bahasa Indonesia itu berjangka ya Mbak ya, itu tidaklah syariah. Ya. Karena apa? Transaksi keuangan yang diakui dengan metode syariah itu hanyalah transaksi spot. Ya, transaksi spot itu maksudnya adalah transaksi di mana kita berserah terima barang yang memang sudah ada. Futures tuh kayak gini, kalau yang saya pahami ya Mbak ya, futures tuh adalah, katakanlah gini, saya lupa nih namanya, ada termsnya nih, ada katanya di kosakatanya nih, saya lupa dalam bahasa Indonesia apa, tapi intinya gini, misalkan saya bilang saya mau beli jagung, misalkan kita punya lahan sepetak jagung gitu ya, sepetak lahan jagung gitu kan, saya mau beli sekarang seharga sekian, tapi jagungnya belum berbuah gitu loh. Jadi nggak ada tuh. Jadi yang ditransaksikan itu, dikontrakkan itu adalah jagung ketika berbuah, yang mana mungkin berapa bulan lagi. Tapi kita sudah berjual beli atas dasar itu. Nah, itu bukanlah transaksi syariah. Karena apa? Karena transaksi syariah itu harus jelas nilainya. Jangan nilainya itu ngambang. Nah, itu kan yang kenapa riba di transaksi KPR atau kredit kan demikian ya, karena nilainya ngambang, kita nggak jelas berapa nilainya yang mesti dibayar kan, berubah-ubah, tiap tahun berubah, tiap bulan berubah, tergantung apa? Tergantung suku bunga. Padahal barang yang kita transaksikan itu nilainya harusnya tetap gitu. Nah, jadi jawaban atas pertanyaannya, apapun dalam konteks kata futures atau berjangka, berdasarkan fatwa yang saya baca, itu tidak termasuk transaksi syariah. Saya tahu banyak sekali yang bilang, udah syariah kok. Nah, ini saya jujur aja, kayaknya terlalu banyak yang mencampur adukan futures dengan saham. Jadi seolah-olah futures itu disamakan dengan saham, padahal itu hal yang berbeda. Apa asetnya futures? Apa bentuk asetnya, underlying asetnya itu apa? Kalau saham jelas kepemilikan atas suatu perusahaan yang dimaktubkan, dicantumkan di keterangan sebagai pemilik modal sekian persen gitu kan, yang disimpan di KSEI kan, itu jelas ada barang yang kita transaksikan gitu. Begitu juga mungkin jual beli emas, ada barangnya, jadi kita bayarkan sejumlah uang untuk berapa gram emas, yang emas itu ada nilainya. Futures ini apa? Barangnya apa? Nah, itu yang seringkali dibahasakan untuk orang-orang yang nggak mengerti instrumen investasi. Nah, futures ini sama kok kayak saham gitu. Nah, ini nih yang kadang sering kali keliru gitu. Itu buat saya. Ada lagi pertanyaan? Makasih bagi Mbak dan Mas yang bertanya ya. Biar nggak sepi-sepi amat. Oke, saya tungguin lagi. Yang lagi rame kemarin apa lagi ya? Oh iya, kalau ada yang ngikutin startup Theranos ya, startup Theranos, coba aja Google tuh, kasusnya juga seru. Jadi ini startup kesehatan, kebetulan saya di dunia kesehatan sekarang kan, jadi yang bikin startup kesehatan, yang mana produknya itu adalah tes darah. Itu hasilnya bisa singkat dan mendapatkan data yang banyak. Jadi kalau misalkan kita cek darah kan sekarang minimal kayak sehari ya, atau sehari gitu ya, cek labnya ya lama kan ya, mendapatkan hasilnya tuh. Nah, ini dia buat dia nggak, dia cuma ambil darah sedikit, 1 tetes, terus dia bisa bikin analisis yang mendalam terkait darah tersebut. Nama startupnya tuh Theranos. Ternyata itu fraud, ternyata itu kayak scam gitu lah. Si founder siapa ya namanya, cewek, masuk Forbes juga sama kayak foundernya FTX, didakwa 11 tahun penjara. Jadi intinya adalah jangan kita terpukau dengan hal-hal yang too good to be true. Mimpi itu wajib besar, tapi untuk mengukur mimpi itu ada matriksnya, ada caranya. Kalau misalkan caranya udah nggak masuk akal, itu berarti ada yang aneh gitu. Mimpi harus besar, kita harus ke bulan gitu kan, kita harus tinggal di luar angkasa misalkan begitu. Itu mimpi namanya, itu, dan itu fair aja, nggak ada masalah.
Namun untuk mengaktualkan mimpi tersebut kan ada cara. Nah, cara itulah yang kita mesti ukur. Bener nggak nih? Gitu. Nah, kalau caranya udah ngadi-ngadi, nah itu tuh yang mesti kita jaga-jaga. Gitu. Jadi jangan terlalu naif-naif banget gitu. Pasti harus masuk akal. Nah, itu yang paling penting tuh, masuk akal. Common sense itu adalah salah satu modal yang dimiliki oleh kita semua, common sense. Makanya sering-sering baca, sering-sering sharing satu sama lain supaya apa? Supaya nggak gampang ditipu oleh harapan. Oke deh.